Shalom saudaraku yang kekasih, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara di dalam program yang luar biasa pada hari ini. Saudaraku, saya mau kita membaca sebuah ayat dari 2 Timotius pasal pertama ayatnya yang kelima yang berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ayat ini sedang berbicara tentang Timotius, muridnya yang kekasih, anak rohaninya yang sangat dia kasihi. Dan dari ayat ini kita menemukan bahwa ternyata iman yang tulus ikhlas yang dimiliki oleh Timotius itu adalah hasil warisan dari ibunya Eunike dan dari neneknya Lois. Dari ayat ini kita menemukan ternyata ada pewarisan iman yang berjalan dengan baik di dalam keluarga Timotius ini. Nah, kita harus belajar teladan daripada keluarga Timotius ini, biar di dalam keluarga kita juga terjadi pewarisan iman yang berjalan dengan lancar. Dan supaya pewarisan iman itu berjalan dengan lancar, maka di dalam keluarga kita pendidikan iman Kristen harus dilaksanakan. Untuk itu ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, siapakah yang bertanggung jawab melakukan pendidikan iman Kristen? Yang kedua, kapankah pendidikan iman Kristen itu dimulai? Dan yang ketiga, bagaimanakah pendidikan iman Kristen itu dilaksanakan? Coba saudaraku, saya mau mencoba menjawab setiap pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan iman Kristen dalam keluarga? Ada satu ayat di dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-20 yang berkata begini. Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, mengajar anaknya iman Kristen. Itulah sebabnya saya mendorong setiap orang tua yang mengikuti program ini untuk mulai mengambil tanggung jawab ini dan melakukan pendidikan iman Kristen di dalam keluargamu. Sayangnya ada banyak orang tua yang melemparkan tanggung jawab ini kepada guru-guru agama di sekolah, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada pembina remaja pemuda di gereja. Dan saudara, saya mau bilang kepada para orang tua, guru-guru sekolah, guru-guru agama di sekolah, guru-guru sekolah minggu dan pembina-pembina yang ada di gereja, mereka itu adalah mitra, teman sekerja saudara-saudara untuk membimbing anak-anakmu takut kepada Tuhan. Mereka itulah yang menolong saudara-saudara. Tapi sebenarnya tugas utama, tanggung jawab utama adalah ada pada saudara. Jadi jangan melemparkan tanggung jawab itu kepada mereka. Dan karena itu saya mau supaya semua orang tua bekerja samalah dengan guru-guru agama di sekolah. Bekerja samalah dengan guru-guru sekolah minggu, dengan pembina remaja, pemuda di gereja. Supaya apa? Supaya anak-anakmu bisa mengalami pertumbuhan iman yang maksimal. Saya bisa bayangkan seandainya seorang anak dapatkan pendidikan iman Kristen di rumah dari orang tuanya, lalu di gereja dia dapatkan dari guru sekolah minggunya, lalu di sekolah dia dapatkan dari guru agamanya, betapa bertumbuhnya iman anak itu. Jadi lihat, ada banyak keuntungan kalau orang tua mau bekerja sama dengan guru-guru agama di sekolah dan dengan guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina yang ada di gereja. Pertanyaan yang kedua, kapankah pendidikan iman Kristen itu dilaksanakan? Saudara-saudaraku, pendidikan iman Kristen dilaksanakan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita masih berusia dini.
Di gereja kita, saudara, ada pendidikan iman Kristen yang dilakukan sejak anak kita masih baby. Ada di sekolah minggu kita ada kelas baby, kelas batita di bawah 3 tahun. Sudah diajar, sudah dididik supaya mereka mengenal Tuhan. Sudah ditanamkan benih-benih firman Tuhan. Karena itu, setiap orang tua saya dorong untuk memulai pendidikan iman Kristen kepada anak-anakmu ketika mereka mulai mengerti, mulai mengenal lingkungannya. Nah, perkenalkanlah mereka kepada Kristus dengan bahasa mereka tentunya, dengan gaya mereka tentunya. Nah, saudaraku, dan ketika mereka sudah lebih dewasa lagi, mereka harus terus dibawa untuk mengenal Tuhan. Saya mendorong setiap orang tua untuk membawa anak-anakmu ikut kelas sekolah minggu di gereja. Kalau sudah remaja, ajar mereka, dorong mereka untuk ikut kelas-kelas remaja, kelas pemuda di gereja. Supaya apa? Mereka sejak dini sudah ditanamkan benih firman Tuhan. Dan saya sangat percaya benih firman Tuhan tidak pernah akan mati, tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, pasti akan bertumbuh. Dan ketika anak-anak kita sejak usia dini sudah ditaburi firman Tuhan, ketika mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan orang Israel, saudaraku, orang Yahudi, mereka itu mendidik anak-anaknya firman Tuhan ketika anak-anaknya masih di dalam rahim ibunya. Jadi setiap orang tua Yahudi selalu membacakan firman Tuhan di perut daripada wanita yang hamil. Supaya apa? Supaya janin bayi yang ada dalam rahim itu mendengar firman Tuhan. Jadi luar biasa, saudaraku. Saya pikir ini juga perlu dilakukan oleh setiap orang Kristen. Kalau ada ibu-ibu yang hamil sekarang ini, maka setiap hari bacakanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu yang ada dalam rahimmu. Pasti anak-anakmu akan dengan sukacita menerima firman Tuhan itu. Haleluya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana kita melakukan pendidikan iman Kristen di dalam keluarga? Ada satu ayat di dalam Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagaimana kita melakukan pendidikan iman Kristen? Kita harus mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Apakah jalan yang patut baginya itu? Itulah jalan firman Tuhan. Jadi anak-anak kita ini harus diajar firman Tuhan sejak mereka masih muda. Kalau mereka masih muda sudah tahu jalan firman Tuhan itu, ketika mereka sudah dewasa, bahkan Alkitab berkata waktu mereka sudah tua, mereka tidak akan menyimpang dari jalan firman Tuhan itu. Betapa pentingnya firman Tuhan ditaburkan kepada anak-anak kita sejak mereka masih usia muda. Nah, saudara-saudara, supaya pendidikan iman Kristen, pendidikan supaya jalan firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tua bisa efektif, maka yang pertama, orang tua itu harus tahu dulu jalannya. Ya. Kalau orang tua tidak tahu jalannya, bagaimana dia bisa menunjukkan jalan itu kepada anak-anaknya? Karena itu setiap orang tua harus tahu firman Tuhan, harus baca firman Tuhan, baca Alkitab, belajar Alkitab. Kalau dengar khotbah dengan sungguh-sungguh, bisa memahaminya. Supaya apa? Supaya tahu jalan itu. Supaya kau bisa mengajarkan jalan itu kepada anak-anakmu. Yang kedua, orang tua itu setelah tahu jalan itu, bukan hanya mengajar, tapi yang kedua, harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak. Jadi orang tua jangan hanya memberikan nasihat, tapi tidak tahu memberikan teladan. Anak-anak itu butuh nasihat, butuh pengajaran, tapi juga butuh contoh, butuh teladan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua mengajarkan anak-anaknya, "Nak,
hari Minggu itu hari spesial, harus beribadah ke gereja. Maka orang tua kalau hari Minggu harus ke gereja. Jangan orang tua mengajarkan anaknya hari Minggu ke gereja, lalu dia kemudian hari Minggu pergi ke mall. Hari Minggu dia dagang, dia tidak pernah ke gereja. Bukan berarti hari Minggu tidak boleh dagang, boleh saja. Bukan berarti hari Minggu tidak boleh ke mall, boleh saja. Cuma harus ke gereja, ke rumah Tuhan dulu. Baru setelah itu lakukanlah yang lain. Jadi teladan harus diberikan kepada anak-anak kita. Kalau orang tua mengajarkan anak-anaknya, "Nak, kamu harus berdoa ya." Nah, orang tua harus menunjukkan, kasih contoh, orang tua harus rajin berdoa. Kalau orang tua tidak pernah berdoa, lalu mengajarkan anaknya untuk berdoa, maka pasti pengajarannya itu tidak efektif. Dan yang ketiga, supaya efektif, maka pengajaran itu harus berulang-ulang dilakukan secara konsisten. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai 7 berkata begini. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6 sampai 7. Haruslah engkau mengajarkannya. Mengajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi coba lihat saudaraku, harus diajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena anak-anak itu cepat lupa, ya. Jadi perlu diingatkan terus. Saya percaya ketika kita melakukan pendidikan iman Kristen di dalam keluarga kita, maka warisan iman itu akan berjalan dengan baik. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Selamat memiliki keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom.